Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi yang berjudul Definisi dan Sejarah Kualitas dari mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Di sini kita beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Siti Umilah, yang kedua saya Melinda Harumkasmawati, ketiga Ajeng Reina Bila Rahman, dan yang keempat Elsa Octavia Dewi. Kami dari kelas MN 18CL. Yang pertama yang akan dipresentasikan oleh Siti Umilah, definisi kualitas mulut ahli dan definisi kualitas mulut perusahaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Umilah. Saya akan mempresentasikan mengenai kualitas menurut para ahli dan menurut perusahaan. Kualitas adalah suatu strategi dasar bisnis yang menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen internal dan eksternal. Secara eksplisit dan implisit, strategi ini menggunakan seluruh kemampuan sumber daya manajemen, pengetahuan, kompetensi inti, modal, teknologi, peralatan, material, sistem, dan manusia perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa bernilai tambah bagi manfaat masyarakat serta memberikan keuntungan kepada para pemegang saham. Menurut para ahli, 1962, kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan dan manfaatnya. Crosby 1970, kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availability, delivery, reliability, maintainability, dan cost effectiveness. Definisi kualitas menurut perusahaan. Kualitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan suatu produk baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Kualitas bagi perusahaan sangatlah penting, karena jika perusahaan itu memiliki kualitas yang baik, bisa memenuhi tujuan perusahaan itu sendiri ke depannya, seperti bisa meningkatkan reputasi perusahaan, menurunkan biaya, meningkatkan pangsa pasar, produk atau jasa bisa lebih dikenal publik, dan juga tentunya kualitas atau produk lebih dapat dirasakan hasilnya. Terima kasih. Selanjutnya ada sejarah kualitas, saya sendiri yang akan membacakannya. Evolusi gerakan total quality dimulai dari masa studi waktu dan gerak oleh Bapak Manajemen Ilmiah Frederick Taylor pada tahun 1920-an. Amerika Serikat pernah menikmati situasi di mana standar hidupnya paling tinggi di dunia untuk jangka waktu lebih dari 100 tahun. Akan tetapi, semenjak tahun 1980-an terjadi perubahan besar. Dominasi Amerika Serikat semakin tergerogoti. Amerika mulai kehilangan pasarnya. Produktivitasnya mulai tertinggal dari Jepang. Tingkat penganggurannya meningkat dalam sektor manufaktur. Dan posisi kompetitifnya semakin terkikis dalam pasar global. Permasalahan tersebut sebenarnya dimulai semenjak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, kualitas produk yang dihasilkan oleh Jepang masih kurang baik untuk bersaing dalam pasar internasional. Satu-satunya keunggulan yang dimiliki Jepang saat itu adalah harga yang murah. Perusahaan-perusahaan Amerika memandang bahwa ancaman potensial dari produk-produk Jepang adalah aspek biaya, bukan kualitas. Akan tetapi, di lain pihak, perusahaan-perusahaan Jepang menyadari bahwa kunci sukses di masa mendatang adalah kualitas. Oleh karena itu, mereka menaruh perhatian terhadap kualitas. Sementara perusahaan-perusahaan Amerika dan negara-negara barat lainnya memusat perhatian pada biaya. Jepang akhirnya menemukan strategi-strategi untuk menciptakan revolusi dalam kualitas. Beberapa di antara lainnya yaitu yang pertama, para manajer tingkat atas secara profesional mengambil alih pimpinan revolusi tersebut. Yang kedua, semua level dan fungsi menjalani pelatihan untuk mengelola kualitas. Yang ketiga, perbaikan kualitas dilakukan dengan revolusioner dan terus-menerus. Yang keempat, tenaga kerja dilibatkan dalam perbaikan kualitas melalui konsep pengendalian kualitas, yaitu quality control, seperti mobil,
dan produk elektronika, melampaui kualitas yang dihasilkan para pesaingnya dari Barat. Sebagai akibatnya, ekspor Jepang mengalami peningkatan drastis, sementara ekspor negara-negara Barat lainnya mengalami penurunan. Dasar pemikiran perlunya MTech sangatlah sederhana. Yakin bahwa cara terbaik agar dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global adalah dengan menghasilkan kualitas yang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ajeng Reina Bila Rahman. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, yang D itu mengapa kualitas diperlukan. Mengapa kualitas diperlukan? Karena terdapat empat faktor. Yang pertama itu ada konsumen menjadi lebih canggih dalam selera dan pilihannya. Yang kedua ada kompetisi persaingan menjadi lebih ketat dan canggih. Yang ketiga ada kenaikan biaya yang hanya dapat diatasi lewat perbaikan kualitas proses dan peningkatan produktivitas tanpa hentinya. Yang terakhir dari faktor itu ada apapun bentuknya, apakah dari pihak pemasok, bank, teknologi, labil, moneter, ataupun ekonomi makro dan mikro. Kita harus siap menghadapi krisis apabila menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita mendengar orang membicarakan masalah kualitas. Misalnya, mengenai kualitas sebagian besar produk buatan luar negeri yang lebih baik daripada produk dalam negeri. Dan apa sebenarnya kualitas itu? Pertanyaan ini sangat banyak jawabannya, karena maknanya akan berlainan bagi setiap orang dan tergantung pada konteksnya. Sebagai contoh, ada seorang baru saja menyaksikan sebuah film di bioskop Empire 21 dan dia akan mudahnya menyebutkan aspek-aspek apa saja yang dia nilai dalam mencantumkan kualitas jasa bioskop tersebut yang baru saja dikunjunginya. Misalnya, aspek-aspek tersebut yang di atas itu terdiri dari kecepatan waktu penanganannya, lingkungannya atau tata ruang, terus ada kursi yang nyaman atau empuk, harga dari tiket atau makanan dan minuman, pilihan film yang menyenangkan, dan yang terakhir ada sound systemnya. Contoh di atas tersebut menggambarkan salah satu aspek dari kualitas, yaitu aspek hasil. Pertanyaan mengenai apakah produk atau jasa tersebut memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi atau harapan pelanggan, itu merupakan aspek yang penting dalam kualitas. Konsep kualitas itu sendiri sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elsa Oktaviani. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elsa Oktavia Dewi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang sistem kualitas modern Gasper. Pada dasarnya, sistem kualitas modern dapat dijadikan 5 karakteristik, yaitu 1. Sistem kualitas modern berorientasi pada pelanggan. 2. Kualitas modern dicirikan oleh adanya partisipasi aktif yang dipimpin oleh manajemen puncak dalam proses meningkatkan kualitas secara terus-menerus. 3. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya pemahaman dari setiap terhadap tanggung jawab spesifik untuk kualitas. 4. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya aktivitas yang berorientasi pada tindakan pencegahan kerusakan, bukan berfokus pada upaya untuk mendekati kerusakan saja. 5. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya suatu
filosofi yang menganggap bahwa kualitas merupakan jalan hidup, way of life. Di sini ada contohnya kasus. Sistem kualitas modern dalam teh racak. Kualitas modern yang kami ambil adalah kualitas dari teh racak. Perusahaan teh racak adalah perusahaan teh siap saji yang ada dalam Malang. Dan segera akan membuka cabang di kota lainnya. Di Malang, teh racak sudah sangat terkenal dan dikatakan mengalahkan kompetitor lainnya seperti Tongji. Menurut Gasper, kualitas adalah totalitas dari karakter suatu produk baik secara konvensional, karakteristik langsung dari suatu produk, maupun secara strategi segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Yang dispesifikasi atau diterapkan, hal itu pula yang diutamakan oleh Onward Teh Racak apabila dilihat dari sisi konvensional. Pak Eko Onward menciptakan produk teh dengan karakteristik yang berbeda dari teh lainnya. Teh racak dibuat tanpa bahan pengawet sehingga kualitas segerakan dan rasanya pun bisa dijamin berbeda dengan teh siap saji lainnya. Sedangkan bila dilihat dari sisi strategi, selama ini banyak orang yang menginginkan minuman teh siap saji yang segar dan kualitas namun jarang ditemui dengan harga yang cukup murah. Terima kasih. Jadi, kesimpulan yang telah kita presentasikan ini, kualitas adalah suatu strategi dasar bisnis yang menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen, internal dan eksternal. Secara eksplisit dan implisit, strategi ini menggunakan seluruh kemampuan sumber daya manajemen, pengetahuan, kompetensi inti, modal, teknologi, peralatan, material, sistem, dan manusia perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa bernilai tambah bagi masyarakat serta memberikan keuntungan kepada para pemegang saham. Sekian dari kelompok kami, kelompok 13. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan keikhlasan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.